Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Dayu, dokter yang bertugas jaga di Poliklinik pada hari ini dengan Bapak siapa? Krisna. Pak Krisna ya Pak ya. Berdasarkan sedikit tanya jawab tadi, berdasarkan keluhan Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala dan juga leher Bapak. Berdasarkan keluhan Bapak tadi ya Pak ya. Namun di sini pada pemeriksaannya akan sedikit tidak nyaman Pak, karena di sini akan dilakukan inspeksi atau pengamatan dan juga palpasi atau perabaan. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, jika Bapak bersedia, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan Bapak dipersilakan untuk bersiap ya Pak ya. Baik Pak, untuk yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala Bapak. Dimulai dari pemeriksaan bentuk kepala. Di sini saya melihat bentuk kepala Bapak normal ya Pak ya. Kemudian di sini saya akan melakukan perabaan atau penekanan pada kepala Bapak. Siap Pak ya? Ya. Di sini saya akan mencari apakah ada benjolan atau rasa nyeri tekan. Apakah ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya benjolan pada kepala Bapak. Kemudian di sini saya akan melihat dari warna rambut dan juga memeriksa apakah rambut Bapak mudah dicabut dan juga memeriksa dari persebaran rambut Bapak. Dari inspeksi saya di sini saya melihat rambut warna hitam. Kemudian misi apa ya? Ya. Saya tidak melihat rambut yang mudah dicabut. Baik, kemudian selanjutnya di sini saya akan meriksa dari mata Bapak. Siap Pak ya? Coba lihat ke atas Pak ya. Di sini saya akan melihat di konjungtiva bulbarnya apakah ada tanda-tanda anemis atau ada tanda-tanda kekuningan. Baik, di sini semuanya masih dalam batas normal. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan memeriksa dari wajah Bapak. Di sini saya akan memeriksa dari kesimetrisan wajah Bapak, kemudian ada atau tidak dari gerakan involunter, dan juga saya akan memeriksa apakah ada pembengkakan atau warna yang tidak wajar pada wajah Bapak. Boleh dibuka sebentar maskernya Pak ya? Boleh. Baik, di sini saya tidak melihat adanya gerakan involunter pada wajah Bapak ataupun adanya pembengkakan pada wajah Bapak, dan juga kesimetrisan wajah Bapak itu simetris. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa dari telinga Bapak, dimulai dari telinga kanan. Di sini saya akan memeriksa dari bentuk telinganya. Di sini saya melihat bentuk telinganya normal ya Pak ya. Kemudian di sini saya akan memeriksa dari liang telinga Bapak. Siap Pak? Baik, kemudian saya akan menekan dari tragus Bapak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa dari telinga kiri. Di sini saya akan melihat dari bentuk telinga Bapak. Di sini semuanya dalam batas normal. Kemudian saya akan memeriksa dari liang telinga Bapak. Siap Pak ya? Iya. Baik, kemudian saya akan menekan tragus Bapak. Apakah nyeri Pak? Enggak. Baik. Kemudian saya akan memeriksa dari hidung Bapak. Di sini saya akan memeriksa apakah ada pembengkakan dan juga apakah ada nyeri tekan atau tidak. Permisi ya Pak ya. Dari sinus frontalis apakah ada nyeri Pak? Enggak. Dari sinus ethmoidalis apakah ada nyeri Pak? Enggak. Baik, kemudian dari sinus maxillaris apakah ada nyeri Pak? Enggak. Baik. Di sini saya tidak menemukan adanya pembengkakan dan juga adanya rasa nyeri yang Bapak rasakan. Baik Pak, selanjutnya saya akan memeriksa dari bibir Bapak. Di sini saya akan melihat apakah ada tanda-tanda merah atau pembengkakan dan juga apakah ada ulkus atau tidak pada bibir Bapak. Baik, di sini saya tidak melihat adanya ulkus dan adanya tanda pembengkakan dan juga kemerahan. Kemudian di sini saya akan memeriksa dari mulut Bapak ya Pak ya. Coba Bapak apa? Baik, di sini saya akan melihat apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi pada gusi Bapak. Baik Pak ya. Baik, di sini saya tidak melihat adanya tanda-tanda peradangan dan juga tidak melihat adanya tanda-tanda infeksi pada gusi Bapak. Kemudian saya akan memeriksa pada lidah Bapak untuk melihat dari gerakan lidahnya. Coba keluarkan lidahnya Pak ya. Baik, di sini tidak ada pergerakan lidah yang tidak normal. Kemudian saya akan memeriksa dari gigi Bapak untuk melihat apakah ada infeksi dan juga apakah ada gigi yang sudah tercabut atau tidak. Baik Pak, saya tidak menemukan adanya gigi yang sudah dicabut dan juga giginya masih semuanya normal ya Pak ya.
Baik Pak, di sini pemeriksaan kepala sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke pemeriksaan leher. Baik Pak, boleh dipakai maskernya Pak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid Bapak. Di sini yang pertama saya lakukan adalah melakukan inspeksi atau pengamatan pada kelenjar tiroid Bapak. Coba menunjuk ke atas sedikit ya Pak ya. Di sini saya akan menilai kesimetrisan dari kelenjar tiroid Bapak dan juga apakah ada pembengkakan atau ada pembesaran kelenjar. Coba menelannya Pak ya, mendongak Pak. Coba menelan Pak. Baik, di sini dari hasil pengamatan tidak ada pembesaran dari kelenjar tiroid dan juga tidak ada tanda-tanda pembengkakan. Kemudian saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan 2 jari. Kemudian coba menelannya Pak ya. Di sini saya akan merasakan apakah ada dirasa tril dan juga apakah ada pembesaran dan juga dari nodul dan ukuran juga dilihat ya Pak ya. Baik, semuanya masih dalam batas normal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi untuk mendengar apakah ada suara bruit atau tidak pada kelenjar tiroid Bapak. Siap Pak ya? Siap Pak ya? Baik Pak, dari hasil pemeriksaan di sini saya tidak menemukan adanya bunyi bruit. Baik Pak, kemudian di sini saya akan memeriksa dari kelenjar getah bening Bapak. Di sini mulai dari inspeksi saya akan melakukan pengamatan pada kelenjar getah bening Bapak. Di sini saya akan melihat apakah ada pembesaran pada kelenjar getah bening Bapak. Baik, di sini dari hasil pengamatan coba mendongak sedikit Pak ya. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya pembesaran pada kelenjar getah bening Bapak. Kemudian saya akan melakukan perabaan atau palpasi pada kelenjar getah bening mulai dari preaurikular, kemudian ke postaurikular, kemudian ke tonsilar, kemudian ke submandibular, kemudian ke submental, kemudian ke anterior cervical, kemudian ke posterior cervical, kemudian ke supraclavicular. Baik Pak, di sini saya tidak menemukan adanya pembesaran pada kelenjar getah bening Bapak. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan memeriksa dari JVP dan juga arteri karotis Bapak. Untuk itu Bapak dipersilakan untuk tiduran di bed ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada JVP dan juga arteri karotis, di mana di sini Bapak tidur pada sudut 30 sampai 45 derajat. Kemudian Bapak dipersilakan untuk lihat ke kiri ya Pak ya. Sekarang. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan melihat terlebih dahulu dari JVP Bapak apakah ada pengisian yang meningkat atau tidak. Di sini semuanya masih dalam batas normal. Kemudian saya akan melakukan penekanan pada dekat klavikula dan juga satunya pada dekat mandibula. Kemudian di sini saya akan melepas pada penekanan pada dekat klavikula dan juga mandibula. Kemudian saya akan melakukan pengukuran dari pengisian JVP dengan menggunakan penggaris pada sternum angle dengan sudut vertikal. Kemudian satu penggarisnya lagi mengikuti bidang landai. Kemudian di sini pengukuran JVP yang normal itu adalah di bawah 5 cm. Baik Pak, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada arteri karotis Bapak. Di sini saya akan melihat terlebih dahulu apakah ada pembengkakan dan juga apakah ada denyut berlebihan yang terlihat pada sisi medial dari otot sternocleidomastoideus. Baik, di sini saya tidak melihat adanya denyut yang berlebihan dan juga adanya pembengkakan pada sisi medial otot sternocleidomastoideus kanan Bapak. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pada sepertiga bawah leher. Di sini saya akan memeriksa apakah ada denyut yang berlebihan dan juga apakah adanya tril.
Baik, di sini saya tidak menemukan adanya trill dan juga denyut yang berlebihan. Baik, kemudian di sini saya akan memeriksa pada sisi kanannya. Baik, di sini saya akan melihat terlebih dahulu apakah ada denyut yang berlebihan dan juga apakah ada pembengkakan dan juga kemerahan pada sisi medial dari otot sternocleidomastoideus kiri. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya pembengkakan dan juga adanya denyut yang berlebihan pada sisi medial dari otot sternocleidomastoideus Bapak. Kemudian di sini saya akan melakukan palpasi dari sepertiga leher bawah. Di sini saya akan menilai adanya trill dan juga denyut yang berlebihan. Baik, saya tidak menemukan adanya trill dan juga adanya dari denyut yang berlebihan pada arteri karotis kiri Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada arteri karotis, mulai dari arteri karotis kanan. Siapa ya? Ada kiri Pak. Di sini saya akan mencari apakah ada bunyi bruit atau tidak. Ada kiri Pak. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya bunyi bruit. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Bapak dipersilakan untuk kembali ke meja pemeriksaan ya Pak ya. Terima kasih dok. Baik Pak, di sini dari hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan tadi, dari inspeksi, dari kepala, dari rambut, ukuran kepala dan juga bentuk kepala, kemudian dari lehernya juga pemeriksaan KGB dan juga kelenjar tiroidnya. Di sini saya tidak menemukan adanya gejala dan juga keluhan yang Bapak keluhkan tadi. Namun di sini saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis untuk melakukan penanganan lebih lanjut ya Pak ya. Ini adalah surat rujukannya Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik Pak, semoga cepat sembuh ya Pak ya. Terima kasih dok.